Y sama dengan C. Nah, ini ya. Nah, udah. Ini baru PU-nya. Karena ada syarat, nah, Y1 sama dengan 2, Anda masukkan ke PD ini. Nah, ke PD ini. Berarti Anda ganti ya. Nah, ini ada tanda panah ya. Nah, ini ada tanda panah ya. Ini malah kelebihan panahnya. Silakan pindahkan. Berarti X-nya berapa? X-nya 1, Y-nya 2. Anda ganti X-nya 1, berarti 1. Ya, ini saya substitusi ini. Nah, ini. Nah, ya kita substitusi. Berarti X-nya Anda ganti dengan 1. Nah, ini pangkat 1/3. Y-nya Anda ganti dengan 2. Ini sama dengan C. Untuk mencari C. 1 pangkat 1/3 dikali 2 berarti 2. Jadi ketemu C-nya 2. Nah, Anda masukkan ke PU-nya. Nah, berarti PPD-nya adalah X pangkat 1/3 Y sama dengan C. C-nya adalah 2. Nah, ini yang atas dikatakan apa? Penyelesaian umum, masih ada C-nya. Ini dikatakan penyelesaian partikuler. Karena perintahnya mencari penyelesaian partikuler. Halo, jelas nggak? Jelas, Pak. Ya, ini terakhir, nomor 5. Nah, ya. Misalkan di sini kalau kita baca ya. Nah, ini ya. Penduduk suatu daerah diketahui tumbuh dianggap kontinu berbanding lurus. Pada banyaknya penduduk yang hidup pada masa sekarang, masa T, ya. Jika setelah 2 tahun banyak penduduk menjadi 2 kali. Nah, ini diketahui. Dan setelah 3 tahun penduduknya 20.000. Nah, maka berapa penduduk semula? Ini yang ditanyakan. Nah, ya, jadi Anda asumsikan, kita misalkan N0 banyaknya penduduk semula, ini yang akan ditanyakan. Ya. N-nya banyaknya penduduk pada saat T tahun, pada T tahun. Kemudian tadi saya kembali lagi, nah, ya. Ini berbanding lurus, penduduk suatu daerah diketahui tumbuh, pertumbuhan, pertambahan. Nah, berarti ada perubahan, ada turunan. Ya, berarti tumbuh terhadap apa? Terhadap waktu. Nah, berarti perubahannya adalah pertumbuhan penduduk terhadap waktu, terhadap T adalah perbandingan lurus. Jadi ini katakan K. K, perbandingan lurus ya. Perbandingan lurus dari apa? Dari banyaknya penduduk yang hidup pada masa sekarang. Nah, berarti N kan? Nah, ya. Berarti K kali N. Jadi pertambahan apa? Penduduk, pertumbuhan penduduk terhadap waktu adalah berapa kalinya pada pertumbuhan sekarang, waktu T. Nah, kita pindahkan ini ke ruas kiri, berarti ini merupakan PD, ini juga PD, PD dapat dipisahkan. Berarti DN per DT, Anda pindahkan, KN sama dengan 0, kita kalikan DT per N. Nah, kita kalikan, DT-nya dicoret, berarti DN per N. Nah, ini DN per N, kemudian ini dicoret N-nya, berarti min KT. Nah, ini PD terpisah, di mana K-nya adalah konstanta. Lalu diintegralkan, integral DN per N dikurangi integral K DT sama dengan ln C misalkan. Ya, integral DN per N adalah ln N besar dikurangi integral K DT, berarti T kan, ada K berarti adalah KT. Oh, ini dipindahkan ya. Bentar. Ini minus. Oh, ini keliru ya. Yang loncengnya di sini. Oh, dipindahkan ya. Dipindahkan ya. Oh, dipindah ya. Jadi loncengnya saya pindahkan ke kiri. Nah,
integral yang ini pindahkan ke kanan jadi positif. Nah, supaya apa? Supaya ln dengan ini ln kita gabung. Nah, bagaimana kalau kurang? Berarti ln n dibagi c sama dengan kt. Ingat yang tadi? Nah, yang tadi apabila ln ya, nah ini y sama dengan e pangkat x itu sama dengan x sama dengan ln y. Jadi bila ln y sama dengan x berarti y sama dengan e pangkat x. Berarti sini ya, nah, berarti ln n per c sama dengan kt itu sama dengan n per c nah, e pangkat kt. Lalu disilang dikalikan berarti ketemu n-nya adalah c e pangkat kt. Nah ini ada dua variabel, ada c ada k yang akan kita cari. Ya, tadi ketentuannya untuk t0 berarti n-nya kan n0 kita masukkan. Berarti n-nya n0, c e pangkat 0 kali k. Nah, e pangkat 0 kan 1, berarti n-nya sama dengan n0 sama dengan c. Nah, Anda masukkan ke sini. Nanti kita masukkan ke sini. Nah, n-nya kita masukkan ke sini. Nah, berarti sehingga n itu sama dengan c-nya ganti. C-nya ganti dengan n0 e pangkat kt. Ini dari apa? Dengan t-nya awal, t-nya 0. Nah, berarti n-nya kita ganti. Nah, sekarang tadi diketahui pada 2 tahun kemudian, nah saya ulangi lagi, pada apa? Jika setelah 2 tahun penduduknya akan menjadi 2 kali. Nah, berarti dari sini berarti n-nya adalah 2 kali dari penduduk awal. Nah, jadi setelah T2 maka banyaknya penduduk adalah 2 kali sebelumnya. Sehingga 2n, nah, ini kita ganti, nah ini n-nya Anda ganti dengan 2n0. Kita ganti ini ya. Nah, n-nya kita ganti 2n0. Nah, n0 ini t-nya adalah 2. Nah, t-nya 2. Berarti n-nya diganti dengan 2n0 ya. n0 tetap e pangkat kt, t-nya adalah 2. Ini nah, dari sifat tadi ya. Berarti ini kita n0-nya dicoret. Ya, n0-nya kan dicoret, berarti tinggal 2 sama dengan e pangkat 2k. Anda cari 2k-nya. Nah, pakai sifat tadi ya. Nah, e pangkat 2k sama dengan 2, berarti 2k sama dengan ln 2. Nah, ini bisa pakai kalkulator, ln 2 itu berapa? Nanti dibagi 2, ya berarti k-nya setengah ln 2. Sekitar 0,347. Nah, jadi ini didapat dari kalkulator ya. Nah, sehingga kembalikan ke PU-nya. Nah, sehingga N sama dengan N0, nah, E pangkat K-nya ketemu 0, ini. Nah, sehingga ini. Nah, ini bentuk umumnya. Ya, ini bentuk umumnya. Jadi tergantung T-nya. Nah, untuk berapa tahun kemudian, apabila perbandingan ini diketahui, perbandingan lurusnya konstan, maka tinggal diganti T-nya. Itu, ya. Jadi yang ditanyakan penduduk sekarang. Nah, penduduk sekarang. Penduduk sekarang. Nah, berapa banyaknya penduduk semula ya. Kalau kasusnya seperti ini, 2 kali. Nah, tinggal Anda ganti N0-nya. Ya. Berarti kita ganti ya, penduduk semula. Jadi penduduk semulanya adalah N0 dikali E pangkat ini. Nah, sekarang pada 3 tahun yang akan datang, ini saya baca lagi, setelah 3 tahun penduduknya menjadi 20.000. Nah, ini yang ditanyakan. Ya, ini yang ditanyakan. Nah, yang ditanyakan tadi untuk 2 tahun kemudian penduduknya adalah N0. Nah, ini diketahui T-nya 3, N-nya 20.000.
Nah, berarti yang ditanyakan tadi apa? Penduduk semula yang terakhir. N0 kan? Penduduk semula. Berarti ditanyakan N0. Ya, berarti dari atas, berarti dari sini 3 tahun kemudian bahwa penduduknya sekarang 20.000, bagaimana penduduk semulanya? Anda masukkan di sini. N-nya, ini N, 20.000, N0-nya, itu yang ditanyakan, E pangkat 3,47, T-nya berapa? T-nya 3. Nah, ini juga sama, menggunakan sifat, berarti kita sederhanakan dulu ya. Ini E pangkat 0 kali ini sekitar 2, ini 2,832. Berarti N0-nya 20.000 dibagi ini, sekitar ini. Halo, udah jelas? Iya, Pak. Nah, Jelas, itu Pak. contoh-contohnya ya. Sekarang tugasnya dikumpulkan hari Senin. Jadi hari Senin hanya mengumpulkan tugas ya. Paling ini mungkin saya jelaskan. Nah, ini ada 5. Ini PD apa ini? Nomor 1. Halo, PD apa ini? Bernoulli, karena di depannya ada Y kuadrat. Nah, berarti Anda ini dimisalkan. Nah, Y-nya kita misalkan. Y dimisahkan dengan K. Ya, Y-nya kita misalkan K. Coba yang Bernoulli ya. Yang dimisahkan kan yang koefisien ini, Bernoulli. Nah, Y-nya mana ini? Nah ini Y pangkat min 3. Nah, itu misalkan dengan K. Ya, berarti yang ini kita misalkan. Lalu diturunkan. Ya. Sekarang Y-nya dimisahkan dengan K. Nah, turunan K terhadap X adalah DK per DX. Turunan Y berapa? Terhadap Y. 1. Nah, nanti K sama dengan Y, maka diturunkan. Ruas kirinya DK per DX sama dengan ruas kanannya 1, tidak perlu ditulis satunya, DY per DX. Nah, jadi ini DY per DX-nya diganti dengan DK per DX. Nah, ya, jadi ganti ya. Y pangkat 3-nya, kalau K-nya diganti dengan apa tadi? Dengan K, Y pangkat 2-nya berapa? Ya, itu ya. Teruskan ya. Nah, ini adalah PD. Kalau yang ini nomor 2, PD apa? PD. Nah, yang nomor pertama, PD linear tingkat 1, PD Bernoulli ya. Nah, P-nya ini ya seper X. Nah, nanti ini akan berubah. Nah, Anda akan berubah ini setelah substitusi ya. Oh, ini juga berubah nanti ya. Belum ketemu ya. Belum ketemu. Kalau sudah diubah, maka menjadi PD linear 1. Kalau nomor 2, PD apa ini? Y aksen itu sama dengan DY per DX. Berarti PD apa ini? Sama. Sama, PD Bernoulli. Karena di kanannya ada Y pangkat 2. Nah, udah. Kalau nomor 3? B. Dapat dipisahkan nggak? Bisa. Nah, berarti yang dipisahkan apa untuk DX? Y. Y, berarti dibagi Y. Yang ini, yang dipisahkan apa? X. Nah, seper X. X. Nah, ya, berarti nanti ini dikali X. Yang ini dibagi Y. Berarti dibagi X per Y. Nah, Anda kali dengan X per Y. Nah, ini catat. Berarti ini nanti akan dikali X per Y, maka PD-nya sudah terpisah. Kalau sudah terpisah, Anda integralkan. Itu diperoleh PU yang memuat C. Nah, dari PU karena ada yang ditanya ada syaratnya ini, berarti
kita mencari penyelesaian partikuler. Nah, ya, dari PU yang udah diperoleh, X-nya diganti 0, ya, Y-nya diganti 1, nanti ketemu C, lalu kembalikan ke PU, C-nya ganti, setelah diperoleh C, maka ketemu penyelesaian partikuler. Nah, itu PD ya. Sekarang ini ada syaratnya juga. Nomor 4, PD apa? Ini. Bernoulli. Bernoulli ya. Oh, ini diubah. Nggak bisa ini. Kalau dipecah dibagi ini bukan Bernoulli. Kan Y tidak bisa dibagi. Kecuali X min Y-nya di atas. Ya. Nah, Anda perhatikan. Dapat dipisahkan nggak? Pertama kita perhatikan dulu yang paling mudah. Dapat dipisahkan nggak? Bisa. Enggak. Yang ini bisa dipisahkan, yang atas. Hanya fungsi Y saja. Lihat yang bawah. Itu Bisa. pengurangan. Nah, ini tidak bisa dipisahkan, tidak dapat dipisahkan karena X kurangi Y. Kalau X-nya dikeluarkan masih muncul X. Kecuali ini perkalian. Nah, ini bukan tidak dapat dipisahkan. Ya, tidak dapat dipisahkan. PD apa lagi? Homogen nggak? Homogen. Nah, dilihat mana? Ini derajat berapa atasnya? 1. Sekarang tiap suku. Nah, tiap suku ini derajat 1 juga. Y-nya derajat 1. Ya, bukan perkalian ya ini. Pengurangan ya. Berarti tiap suku. Nah, ini adalah PD homogen. Nah, Anda selesaikan dengan PD homogen. Atau Anda silang aja. Disilang dulu kalau bingung ya. Berarti ini dikalikan ya. Y kali DX sama dengan X min Y DX. Lalu ke ruas kirikan disama dengan 0. Nah, itu Anda dicek. Ya. Nah, ini adalah PD homogen. Nah, apakah ini PD eksak? Nah, ini harus dirubah dulu ya. Nah, YDX. Berarti kalau turunkan terhadap Y berapa? 0. YDX diturunkan terhadap Y. Saya bilang ini. Oh, 1. Ini dikalikan pindah ruas kiri, nantinya bukan X min Y tapi min X plus Y. Dengarkan dulu, min X plus Y atau Y min X. Y min X DY diturunkan terhadap X. Y min X berapa? Y min X diturunkan terhadap X. 1. Min 1. Min 1. Kalau yang tadi ini berapa? 1. Tidak sama kan? Berarti ini hanya memenuhi PD homogen. Nah, lalu Anda selesaikan dengan PD homogen, substitusinya Y diganti dengan PX, ya, DY diganti PDX ditambah XTP. Kalau udah selesai nanti akan terpisah, selesaikan dengan PD terpisah, lalu kembalikan. P-nya diganti dengan Y per X. Nah, setelah dikembalikan, maka diperoleh penyelesaian umum dari soal ini. Kemudian Anda caranya masukkan lagi, Anda cari C-nya. Ya, ini. Nomor 5, PD apa ini? Sudah kelihatan ini. PD apa? Terpisah nggak? Halo? PD terpisah bukan ini? Lihat, variabel X dan Y-nya sudah terpisah belum? Sudah, Pak. Sudah. Kalau ini PD terpisah. Nggak usah pakai, langsung kita integralkan. Nah, integral cos X berapa? Hati-hati di sini ada integral 2Y dy ya. Berarti substitusi dulu ini. Berarti bukan dy nantinya, d2y. Kalau udah diselesaikan, ketemu PU-nya, lalu Anda cari C-nya dengan memasukkan di PU-nya X-nya 0, Y-nya 1. Ya, jelas? Halo? Jelas.
Nah, ya, mungkin demikian ya. Ini tugas